Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada taranya, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yakni ad-din al-Islam wal iman. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak memberitahu melalui firman-firman-Nya kepada kita bahwa mendirikan salat sangatlah penting dan hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda yang artinya salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah rumah. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga rumah tersebut juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam setiap sholat subuh yang kita jalankan, terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satu keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan menjalankan sholat subuh, yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain. Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya, bahkan tanpa ada rasa sesal, meninggalkan sholat. Berapa banyak orang dengan santainya meninggalkan sholat subuh karena menonton bola semalaman. Berapa banyak pekerja yang rela meninggalkan sholat demi kebahagiaan dunia semata. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah seharusnya kita membuktikannya dengan selalu menjalankan sholat wajib dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang berbunyi, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasihati orang kafir, dengan arti lain bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya maka disejajarkan dengan orang yang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara orang mukmin dan kafir adalah sholatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat, maka sebagai umatnya, melakukan sholat wajib 5 waktu dengan hati yang lapang dan ikhlas adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholat. Sebelum saya menyelesaikan ceramah pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku orang yang dengan sengaja dan dengan mudahnya melalaikan sholat. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.